Ke Citarum bareng Aisyah. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Statistika Industri dengan judul Analisis Statistik Faktor Pendidikan dan Konsumsi Gizi terhadap Umur Harapan Hidup di Indonesia. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, saya Muhammad Jujur Robani dengan NIM 102022400278. Perkenalkan, nama saya Faris Fadil Arifin dengan NIM 10202224000255. selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Razi dengan NIM 102022400045. Perkenalkan, nama saya Novan Resatorik dengan NIM 10202224000283. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas besar kami. Laporan ini menganalisis pengaruh pendidikan dan gizi terhadap umur harapan hidup di Indonesia periode 2020 sampai 2025. Yang pertama itu ada pendidikan dan gizi berpengaruh. Yang kedua ada faktor dominan. Yang ketiga ada akurasi model. Pemerintah perlu memprioritaskan kualitas asupan protein dan akses pendidikan menengah antara usia 16 sampai 18 tahun untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Novan Rai. Selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Indonesia melalui pendekatan statistik. Fokus utama dalam rumusan masalah ini adalah yang pertama yaitu apakah ada perbedaan signifikan UHH antara provinsi dengan APS tinggi versus rendah. Lalu selanjutnya, apakah ada perbedaan signifikan UHH berdasarkan tingkat konsumsi protein, yaitu rendah, sedang, dan tinggi? Lalu apakah APS, konsumsi kalori, dan protein berpengaruh secara simultan terhadap UHH? Lalu yang terakhir yaitu variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi variasi UHH? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zudi Robani. Nah, di sini adalah metode penelitiannya yang kita pakai. Ada sumber datanya pertama. Sumber datanya ada sekunder Badan Pusat Penelitian Statistik atau BPS dari 2020 sampai 2025. Terus tekniknya kita memakai teknik sampling jenuh atau sensus yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Dan metode analisisnya ada beberapa, yaitu ada uji T2 sampai sampel independen, terus ada one way ANOVA, lalu selanjutnya ada regresi linear berganda, dan yang terakhir uji asumsi klasik. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis deskriptif. Bisa dilihat dari gambarnya, meskipun pendidikan dasar usia 7-15 tahun telah mencapai pemerataan nasional di atas 95%, Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan pada jenjang pendidikan menengah dan kualitas asupan gizi. Variasi tajam pada angka partisipasi sekolah, rentang umur 16-18 tahun, serta fluktuasi asupan protein antar wilayah mengkonfirmasi adanya ketimpangan standar hidup. Hal ini tercermin pada selisih umur harapan hidup yang ekstrim antar provinsi, yang menjadi dasar kuat untuk pengujian hubungan variabel melalui analisis inferensial, yaitu regresi dan ANOVA pada tahap selanjutnya. Pertama ada umur harapan hidup atau UHH rata-rata 72,95 tahun. Minimal 52,69 tahun dan maksimalnya itu 85,5 tahun. Kedua, konsumsi gizi rata-rata kalorinya ada di angka 2055,85 kcal. Lalu rata-rata proteinnya ada di angka 61,02 gram. Selanjutnya pendidikan, rata-rata APS-nya itu di antara umur 16 sampai 18 tahun sebesar 75,46%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novan. Lalu di sini ada hasil uji hipotesisnya, yaitu uji T dan ANOVA-nya menggunakan uji T dan ANOVA. Yang pertama itu uji T,
pendidikan terdapat perbedaan signifikan UHH antara provinsi dengan APS rendah, yaitu 72,36 tahun, dan APS tinggi, yaitu 74,35 tahun. P-value-nya kurang dari 0,05. Lalu uji ANOVA-nya yaitu protein, terdapat perbedaan signifikan UHH antar kelompok konsumsi protein, yaitu rendah, sedang, tinggi. P-value-nya yaitu 1,46 kali 10 pangkat minus 21. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Faris Fadil. Jadi ini ada visualisasikan data. Jadi yang pertama ini ada plot box, yaitu UHH sama kalori consumption group itu ternyata ada korelasi tapi sedikit. Jadi kurang kuat untuk menjadikan variabel berpengaruhnya. Dan ini kalori consumption group itu dibagi 3 kategori, low, terus ada yang sedang, medium, sama yang high. Nah, lalu di sini ada UHH berdasarkan protein consumption group. Jadi ini ada 3 kelompok, yaitu low, medium, dan high. Ini kelompok yang jumlah konsumsi proteinnya yang menyebabkan adanya korelasi ke UHH-nya. Dan ini korelasinya sangat kuat. Lalu di sini ada visualisasi ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang menempuh pendidikan 16 sampai 18 tahun. Ini ada yang tinggi alias persentasenya lebih tinggi. Lalu di sini ada yang rendah. Nah, ini sangat berkorelasi dengan UHH-nya. Jadi semakin tinggi tingkat persentase masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu akan meningkatkan umur harapan hidupnya. Lalu di sini ada korelasi matriksnya. Bisa dilihat harapan hidup sama protein itu 68%. Lalu ada kalori sama harapan hidup sangat rendah, itu 0,32%. Lalu untuk APS sama harapan hidup itu 60%, jadi sangat tinggi ya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rudi. Nah, berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda. Jadi yang pertama UH atau umur harapan hidup totalnya ada 42,20 ditambah 0,2291 dengan APS-nya 16 sampai 18 dikurang 0,0106 kalori ditambah 0,5839 protein. Jadi di sini daya jelaskannya R2 atau 67,7% variasi UHH dipengaruhi oleh variabel dalam model. Uji parsial juga berikut ada APS berpengaruh pada positif dan signifikan. Lalu selanjutnya ada protein berpengaruh pada positif dan merupakan faktor utama paling dominan. Dan yang terakhir ada kalori, tidak menunjukkan pengaruh positif signifikan setelah dikontrol variabel lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Lalu di sini ada visual dari datanya. Jadi bisa dilihat ini life expectancy alias UHH ini sangat berkorelasi dengan APS-nya. Jadi semakin curam garisnya itu semakin berkorelasi dengan cukup tinggi. Nah, seperti bisa dilihat ini APS sama protein sangat curam, tapi sedangkan untuk kalori ini masih kurang curam untuk menjadikan variabel yang sangat mempengaruhi gitu. Bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada uji normalitas dari hasil regresinya. Bisa dilihat ini masih belum normal hasil regresinya, tapi emang wajar untuk skala dataset
yang nasional. Oke, next. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kami, kesimpulannya penelitian ini adalah pendidikan menengah dengan APS antara 16 sampai 18 dan asupan nutrisi secara signifikan meningkatkan UHH di tingkat provinsi. Kualitas konsumsi protein terbukti sebagai faktor paling dominan yang memengaruhi panjang umur masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu ada pendidikan dengan yaitu provinsi dengan APS tinggi memiliki rata-rata UHH 74,35 tahun, lebih tinggi dibandingkan provinsi dengan APS rendah dengan angka 72,36 tahun. Selanjutnya gizi dengan konsumsi protein berpengaruh positif paling kuat, sementara konsumsi kalori tidak menunjukkan dampak signifikan setelah dikontrol oleh variabel lain. Yang terakhir itu akurasinya, model regresi dalam studi ini mampu menjelaskan 67,7% variasi angka harapan hidup di Indonesia. Next. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 11. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus langsung